Perjalanan dimensi waktu Sang Jenius bab 7. Baik suamiku, jangan panggil suamiku, panggil aja sayang. Gak bisa, kenapa? Sayang itu panggilan yang terlalu mesra. Kamu baru aja berubah 2 hari yang lalu, aku masih belum siap kamu panggil begitu. Vera pun cuman bisa menjawab, oh. Berhubung takut sama suaminya marah, Mulan pun mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, dulu ada seorang peramal yang datang ke rumah waktu aku masih kecil. Dia bilang ke depan aku bisa jadi istri pejabat. Istri pejabat? Jangan marah suamiku. Ramalan peramal itu pasti nggak tepat. Mana mungkin aku bisa jadi istri pejabat. Selama kamu menginginkanku, aku bakal menemanimu seumur hidup. Scene selanjutnya di keesokan hari. Keesokan dini hari, Hasan dan yang lainnya sudah sampai ke rumah Wira. Setelah menaruh seluruh ember berisi ikan ke atas gerobak, kelima orang itu pun berangkat ke ibu kota provinsi. Sebelum mereka berangkat, Wulan menyerahkan sebuah kantong kain merah kepada Wira. Suamiku, kalau uang menjual ikan nggak cukup, gadaikan aja gelang ini. Kalau masih nggak cukup, aku bakal cari kakakku. Dia nggak mungkin nggak peduli padaku. Jaga rumah baik-baik ya, tunggu aku pulang. Wira membalas permintaan Wulan itu dan memasukkan gelang itu ke dalam sakunya. Setelah merapikan rambut Wulan, ia pun berpamitan dengan Wulan dan berangkat ke ibu kota provinsi. Wulan memegang wajahnya yang tersentuh jari Wira sambil tersenyum. Tumben dia baik banget kan? Semalam kedua orang itu masih belum berhubungan, mereka hanya berpelukan sambil mengobrol. Akan tetapi dia sangat menyukai sifat suaminya yang sekarang. Wira sekarang sangat lembut, perhatian dan baik hati. Meskipun mereka tidak berhubungan selamanya, Wira sudah merasa sangat senang bisa mempunyai suami seperti ini. Danu dan Sony berjalan di depan untuk membuka jalan, sedangkan Hasan berjalan di tengah sambil menarik gerobak. Wira dan Dodi berjalan di paling belakang. Di zaman ini dunia masih belum aman, apalagi di malam hari ada banyak perampok dan bandit yang sering berkeliaran. Jalannya juga tidak rata dan berlubang. Jika tidak hati-hati, gerobak mereka bisa masuk ke lubang yang dalam. Hasan sudah sering melakukan perjalanan di malam hari, jadi perjalanan mereka kali ini juga lancar-lancar aja. Langit yang gelap berangsur cerah, kota yang berada di kejauhan pun muncul di hadapan mereka. Saat berjalan, Dodi tiba-tiba berisik, "Kak Wira, bantu aku ganti nama dong." Mendengar permintaan Dodi, Wira pun kebingungan. Dodi mengeluh, "Di dusun kita, orang yang namanya Dodi udah terlalu banyak. Aku mau kayak ayah, suruh orang bantu ganti nama. Dulu nama ayah Wasan, sekarang sudah jadi Hasan. Lebih enak didengar kan? Kak Wira, kamu itu orang berpendidikan dan terpelajar yang tahu banyak hal, bantu aku dong ganti nama." Di dusun Darmadi memang ada banyak orang yang bernama Dodi. Wira pun tersenyum dan menjawab, "Kamu paling pengen buat apa?" Setelah mengintip punggung ayahnya, Dodi menjawab dengan suara kecil, "Kak Wira, aku mau bergabung dengan militer. Aku mau basmi bangsa Agrel biar bisa mendapatkan kembali tanah kita yang direbut oleh mereka." Setelah mendapat jawaban Dodi, Wira pun terdiam. Bangsa Agrel dan kerajaan Wala sudah berperang ratusan tahun. Mereka sudah berhasil merebut sepertiga tanah kerajaan Wala. Wira tidak menyangka Dodi yang hidup miskin malah mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah tertegun saat, Wira pun menjawab, kalau begitu Zabran aja ya." Dodi langsung panik. "Zabran? Kedengarannya kayak zebra. Zebra itu mangsa, bukan pemangsa. Gak mau ah, kurang bagus. Ayolah Kak Wira, ganti yang lebih enak didengar dong." Setelah melihat reaksi Dodi, Wira pun merasa lucu. "Hei Dodi, Zabran itu artinya kuat dan mampu, bukannya kamu bisa mau membasmi musuh. Kamu harus kuat dan mampu dong." Dodi yang mendengar itu langsung menjawab, "Oh begitu." Lalu Dodi berseru gembira, Zabran Darmadi, keren juga ya. Makasih Kak Wira, mulai sekarang namaku Zabran, bukan Dodi lagi. Yang manggil Dodi tidak bakal ku sahut." Wira mengerjainya, Dodi langsung menoleh dan menjawab, "Ada apa Kak Wira?" Wira pun langsung tertawa. Dodi masih belum mengerti kenapa Wira bereaksi seperti itu. Setelah sesaat dia baru berkata dengan malu, "Pokoknya selain Kak Wira, aku gak bakal nyaut siapapun yang panggil aku Dodi." Hasan pun mengerjai, "Dodi, datang kemari dulu." "Oke." Dodi sambil ketakutan berjalan maju dengan muka masam sambil membatin, "Selain Wira dan ayah, aku gak bakal nyaut siapapun yang panggil aku Dodi." Dodi berkata, "Dodi, kamu bantu ayah tarik gerobaknya." Danu berkata, "Dodi, bantu ayah tarik gerobaknya dulu, aku saja yang temani Kak Wira." Dodi terdiam lalu berkata dengan kesal, "Ya udah, tambah satu lagi deh."
Danu yang terlihat serius berjalan ke belakang gerobak lalu berkata dengan malu, "Kak Wira, aku juga mau ganti nama dong." Wira berkata sambil tersenyum, "Kamu pengen buat apa?" Danu berbisik, "Aku nggak mau masuk militer, tapi aku suka bela diri. Ayah bilang pelatih bela diri itu menghabiskan banyak energi. Tubuhku nggak bakal tahan lama kalau kelaparan, sementara dulu kami selalu kurang makan, jadi aku nggak bisa latihan dengan baik." Mata Wira langsung berbinar setelah mendengarnya. "Kamu pernah berlatih bela diri? Siapa yang ngajarin? Kamu bisa sekaligus hadapi berapa orang?" Danu menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, "Ayah pernah ajari beberapa teknik militer, aku juga cuma pernah mukul Dodi. Kakak yang memukul adiknya mana mungkin pakai kekuatan penuh." Wira pun bercanda, "Kalau berlatih bela diri, kamu harusnya berlatih sampai jadi yang paling kuat. Gimana kalau namamu Satria saja?" Danu langsung terkejut, "Wah, Kak Wira, aku gak sanggup terima nama yang artinya sedalam itu." Wira menepuk bahu Danu sambil berkata, percaya diri aja sama diri sendiri, tetapkan tujuanmu, lalu berusaha capai tujuan ini. Ini menyemangati dirimu sendiri." Satria Darmadi, Satria, bagus juga. Setelah bergumam beberapa kali, Danu pun mengangguk, semangat juang mulai memenuhi tatapannya. Setelah beberapa saat, Sony juga mendekati Wira sambil menyerengai, "Kak Wira, nama Sony biasa banget, aku juga mau ganti nama." Wira mendengus, "Arti namamu itu pembawa berkah, mana bisa." Setelah mendengar ucapan Wira, Sony pun langsung menjadi bersemangat. "Habis dengan ucapan Kak Wira, aku jadi merasa namaku sudah berbeda, kayak jadi lebih berkelas. Kak Wira memang berwawasan luas, makasih." Biasanya pemilik tubuh sebelumnya selalu naik kereta sapi untuk pergi ke ibu kota provinsi dan tidak pernah berjalan sejauh 20 km. Belum sampai setengah jalan, Wira sudah tidak sanggup berjalan lagi. Dia mau tak mau harus duduk di atas gerobak. Namun Hasan dan Danu Dodi masih berjalan dengan lincah, bahkan Sony juga masih terlihat energik. Energi mereka benar-benar di luar nalar, kecangguhan orang dari era modern. Setelah beberapa saat, mereka berlima pun tiba di ibu kota provinsi. Tembok kota mengelilingi sebuah menara yang tingginya sekitar 3 meter. Di atas menara berdiri para prajurit yang bersenjata. Di luar dan dalam tembok kota terdapat 2 baris prajurit yang bersenjata dan 2 penjaga yang duduk di balik meja. Danu Dodi dan Sony memandang ke arah menara dengan wajah terkejut, sedangkan Hasan malah tidak menunjukkan reaksi apapun. Prajurit penjaga menghentikan gerobak mereka. "Gerobak yang menculikan harus bayar 100 kebak untuk masuk ke kota." Wira pun membayar uang dengan terpaksa. Pemilik tubuh sebelumnya sering datang ke ibu kota provinsi, jadi dia tahu harus membayar uang masuk apabila mau berjualan di kota. Biaya yang harus dibayar tergantung pada barangnya apa yang mereka bawa. Dulu membawa masuk gerobak ikan hanya perlu membayar 50 kebak. Bulan lalu pemimpin kabupaten baru diganti, biaya masuk kota pun meningkat hingga 2 kali lipat. Setelah menerima bayaran dari Wira, prajurit penjaga baru membiarkan mereka masuk. Di dalam kota ada beberapa rumah bertingkat 2 yang terbuat dari batu bata. Setelah melihatnya, Wira sedikit kecewa. Situasi dalam kota bahkan lebih buruk dari desa di kehidupan lampaunya. Namun para penduduk kota memakai pakaian yang jauh lebih bagus dan bercorak daripada penduduk dusun Darmadi. Danu, Dodi, dan Sony terlihat bersemangat seolah-olah mereka memasuki dunia yang baru. Ada banyak penduduk dusun yang mungkin tidak pernah keluar dari dusun seumur hidup. Jangankan ibu kota provinsi, mereka mungkin jarang pergi ke pusat desa atau kota kecil. Jadi orang yang pernah datang ke ibu kota provinsi selalu merasa sangat bangga. Kelemah orang itu mendorong gerobak mereka ke pasar daging yang berada di sebelah timur kota. Setelah sampai di depan pasar, Hasan berkata, "Aku nggak tahu harga pasaran ikan. Aku mau pergi cari tahu dulu nih." Wira menatap ke arah Danu, Dodi, dan Sony. Dodi menggaruk kepalanya dengan kebingungan, sedangkan Danu juga terlihat sedikit takut. Sony pun maju dengan percaya diri, "Serahkan hal ini padaku." Tidak lama kemudian Sony kembali dan menjelaskan tentang pajak penjualan dan harga ikan dengan jelas. Harga pajak penjualan 10%, seekor ikan kecil beratnya di bawah 500 gram, harganya 20 gabak, yang beratnya sekitar sekilo harganya 30 gabak. Ikan yang beratnya di atas 1,5 kilo dijual 40 gabak, yang beratnya 1,5 sampai 4 kg bisa dijual 50 gabak. Sedangkan yang beratnya di atas 4 kg bisa dijual 60 gabak. Namun, itu adalah harga ikan yang sudah mati. Jika ikannya masih hidup, harganya bisa ditambah 20 gabak dari harga sebelumnya. Kelima orang itu pun masuk ke pasar timur lalu hendak mencari kios dan mulai berjualan. Sebelum mereka sempat berjualan, 4 orang preman tiba-tiba mengerumuni gerobak mereka. Salah satu seorang dari mereka berbadan kekar dan wajah galak menyilangkan tangannya lalu mencibir, "Sudah sampai pasar timur, bukannya beri hormat ke pemilik tanah dulu sebelum berjualan? Berani banget kalian."